Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing pagi hari ini terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hukum Tuhan pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus, kita rendahkan diri kita akui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya secara pribadi, serta memohon pengampunan darinya. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, jemaat-Mu telah datang secara pribadi di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari segala keterbatasan, kelemahan, kejahatan, dan semua perbuatan yang kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyelidiki hati kehidupan kami, berkenan mengampuni segala dosa dan juga kesalahan kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang membebaskan kami dari segala lumpur dosa melalui karya Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk kami senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, tidak menyia-nyiakan karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan semua pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami
Dengarkanlah berita anugerah untuk kita sekalian yang terambil dari Kisah Rasul 4 ayat 11-12. Demikian bunyinya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, terambil dari Efesus pasal 4 ayat 2-6. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Minggu hari ini di tengah-tengah situasi yang sulit, di mana kami kembali lagi ibadah secara online di rumah kayu masing-masing, oleh karena virus corona yang semakin hari semakin menyebar dengan cepat. Kami berdoa supaya Tuhan juga tolong kami, melindungi kami, menyertai kami, bahkan kedepannya biarlah kami bisa kembali lagi bergereja bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Kami berdoa buat pemberitaan firman Tuhan, kiranya diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tak percaya Bapak Ibu ya, dalam masuk minggu awal ini, awal Juli ini kita masih diberkati oleh Tuhan dalam menjalankan ibadah di rumah-rumah kita masing-masing. Kita berdoa sekali lagi supaya Tuhan menolong kita. Saya membacakan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Dan tema hari ini, tema minggu ini adalah mendekatkan yang jauh. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu
waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing akan mendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Berbahagialah kita ketika kita membaca dan merenungkan serta memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat di dalam Kristus Yesus, sekali lagi tema hari ini adalah mendekatkan yang jauh. Nah, Bapak Ibu, ada seorang pria tua yang mengunjungi sebuah galeri seni yang terkesan melihat sebuah lukisan tersebut yang menggambarkan Kristus di atas kayu salib. Lukisan itu terpampang di satu tembok. Nah, Bapak, itu lukisan itu begitu nyata dalam menggambarkan penderitaan juru selamat, sehingga hati Bapak ini yang melihat lukisan itu dipenuhi dengan ucapan syukur atas harga yang mahal yang telah dibayar Tuhan Yesus untuk menebusnya. Nah, dengan air mata Bapak, dengan air mata yang berlinang di pipinya, ia berseru sambil melihat lukisan itu, "Puji Dia, saya mengasihinya, saya mengasihinya." Nah, Bapak Ibu, para pengunjung lain yang berdiri dekatnya merasa heran mendengar perkataan pria itu. Nah, tiba-tiba seorang dari mereka maju dan mengamati lukisan itu. Ia pun segera merasakan perasaan yang mendalam terpancar dari dalam hatinya. Nah, sambil menoleh ke arah pria tua itu, ia menjabat erat tangan sang bapak tersebut, sang pria itu. Dia mengatakan, saya juga mengasihinya. Nah, adegan itu terulang ketika pria yang ketiga dan keempat melintas di sebuah galeri seni tersebut, sambil menatap lukisan itu di tembok dan berseru, saya juga mengasihinya. Walaupun pria-pria ini berasal dari gereja yang berbeda-beda, nah Bapak Ibu, mereka merasakan ikatan yang sama karena iman mereka dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, lukisan yang ada di tembok itu ya ternyata menyatukan orang-orang yang datang latar belakang dari gereja berbeda-beda. Ketika melihat lukisan itu dengan iman, mereka percaya bahwa ketika melihat lukisan itu, mereka meyakini, mengimani bahwa Yesus mengasihi mereka dan mereka sangat mengasihi Yesus. Karena Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa mereka. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, teks yang kita baca ini dari Efesus pasal yang kedua 11 sampai 22 ini, Paulus ingin mengingatkan sekaligus menegur orang-orang pada saat itu, jemaat pada saat itu, khusus yang orang-orang Yahudi, Bapak Ibu, karena terjadi gap di situ, ada jurang pemisah, ada seperti nuansa perbedaan, yaitu sara, ya, kalau kita dalam bahasa kita sehari-hari ya, sara, karena mereka merasa, orang-orang Yahudi itu merasa orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dekat dengan janji Allah, yang berhak menerima janji Allah, sehingga orang-orang di luar Yahudi tidak ada harganya. Ya, mereka selalu mengklaim tersebut. Orang-orang Yahudi selalu mengklaim di luar Yahudi seolah-olah nggak berharga sama sekali. Nah, Bapak Paulus hadir mengingatkan
ya memberikan masukan kepada mereka melalui firman Tuhan ini yang disampaikan. Namun sebelumnya kita melihat, kalau kita baca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10, ya ini berbicara tentang anugerah keselamatan bagi siapa aja. Ya, keselamatan itu adalah anugerah. Ya, Paulus mengingatkan bahwa di dalam Kristus anugerah itu tercurah, ya, tercurah bagi siapa saja. Nah, ayat 1 dikatakan Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini berbicara tentang umum orang-orang yang mati dalam berdosa. Dan dikatakan di ayat yang ke-9, ke-10 ini berbicara bahwa keselamatan, ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi merupakan kasih karunia Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Nah, Paulus mengingatkan dasar ini terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi, mengingatkan sehingga ketika masuk dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12, siapa saja berhak menerima anugerah keselamatan, siapa saja berhak menerima warisan kerajaan Allah. Nah, Paulus mengingatkan dalam teks ini bahwa, ya, mengingatkan jemaat Efesus bahwa mereka yang dahulu bukan sebagai orang-orang Yahudi secara daging, karena secara tradisi mereka tidak bersunat sebagaimana diharuskan menurut hukum Taurat bagi orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang non-Yahudi dan orang-orang Yahudi, baik itu yang bersunat garis keturunan langsung maupun orang-orang non-Israel, non-Yahudi, sama-sama berhak mendapatkan janji Allah karena dasarnya adalah Kristus. Ya, karena dasarnya adalah pengharapan di dalam Allah, ya. Nah, Paulus ingin memutus mata rantai ini, ya, keterikatan dengan konsep Taurat, ya, ingin dipatahkan, ingin dijelaskan bahwa semua orang siapapun itu berhak mendapat warisan kerajaan Allah. Bahkan Paulus menegakkan supaya terjadi perdamaian antara mereka, baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Dan dikatakan, ya, Yesuslah yang memperdamaikan, ya. Yesuslah yang merubuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi, yang tidak terikat lagi dengan aturan Taurat, ya, dan segala perintah, ketentuan, dengan maksud agar keduanya menjadi satu manusia baru di dalamnya, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Yesuslah yang merubuhkan tembok pemisah. Nah, inilah yang mau diajarkan, yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus, sehingga terjadi kedamaian, terjadi persekutuan yang erat antara tubuh Kristus, ya. Dikatakan, Alkitab mengatakan yang jauh, ya, menjadi dekat, ya. Yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Itu di ayat yang ke-13. Oleh karena apa? Oleh karena Kristuslah yang menjadi dasar. Nah, di dalam Kristus mereka yang jauh dan yang dekat terikat dalam satu roh, yang melaluinya mereka beroleh jalan masuk kepada Bapa di surga. Bahkan dengan tegas, mereka bukan lagi menjadi orang asing atau pendatang. Ini orang-orang non-Yahudi, tapi mereka adalah kawan, sewarga orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, inilah namanya terjadi kedamaian antara orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau aplikasikan di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat firman Tuhan ini berbicara kesatuan tubuh Kristus, kesatuan di dalam persekutuan roh. Ini penting di dalam kehidupan kita, secara khusus di dalam gereja kita, Bapak Ibu, supaya api kesatuan roh ini, kesatuan umat Tuhan ini terus berkobar-kobar di dalam kehidupan kita, dibangun, ya, di atas batu penjuru, yaitu Kristus, ya. Dikatakan di sini batu penjuru. Bapak Ibu tahu nggak, batu penjuru adalah sebuah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan baru. Nah, batu itu menghubungkan bagian ujung tembok biasanya dengan tembok sebelahnya, sehingga keduanya menjadi satu dalam Efesus 2 ayat 20 tersebut. Itu istilah batu penjuru. Nah, di konsep ini batu penjuru adalah Kristus yang menyatukan, ya, ditempatkan menjadi suatu bangunan baru, fondasi di sudut, ya, menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya.
Itu yang menyatukan. Makanya dikatakan Yesus batu penjuru, supaya menyatukan orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dibangun atas dasar pengajaran para rasul, para nabi yang dipakai oleh Tuhan luar biasa di zamannya. Baik itu para nabi maupun juga para rasul di zamannya. Jadi ajaran-ajaran iman yang kuat, fondasi yang kuat, itulah yang kita mau terus imani, ya, menjadi dasar kehidupan orang-orang percaya untuk kita berpijak, melangkah dengan iman, yaitu pengajaran-pengajaran yang ketat, pengajaran-pengajaran yang alkitabiah, di mana Tuhan memakai para nabi dan para rasul di zaman mereka. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Kristus adalah fondasi di dalam gereja. Makanya kita adalah tubuh Kristus, ya. Kristus adalah kepala gereja yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar, yang memperkokoh, ya, kehidupan iman orang percaya. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ya. Kristus adalah pribadi yang utama dan memperkokoh bangunan iman kita. Ya, apalagi di tengah-tengah situasi keadaan saat ini, Bapak Ibu. Sebab itu gereja yang kuat dengan pengajaran yang kuat harus mengutamakan Kristus, ya, yang menjadi pondasi iman, yang menghidupi orang percaya. Baik, Bapak Ibu bisa bayangkan tadi cerita di awal, seorang bapak tua ketika melihat lukisan di tembok Kristus disalib merasa hatinya luluh, ya. Dan dia mengatakan, aku mengasihinya. Dan orang-orang yang melihat juga sama mengatakan, aku mengasihinya. Bayangkan, di antara gereja yang berbeda-beda, mereka satu iman bahwa mereka mengatakan, aku juga mengasihi. Ini berarti bahwa Kristus adalah pemersatu. Yesus adalah juru damai yang mempersatukan setiap orang. Nah, jemaat yang dikasihi di dalam Kristus, ya, melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan belajar dari konsep Paulus mengingatkan orang Yahudi dan non-Yahudi supaya mereka tetap bersatu di dalam bangunan Kristus, dalam persekutuan yang erat. Ketika mereka diselamatkan, mereka berhak sama-sama menerima janji-janji Allah. Bahkan mereka dikatakan tidak lagi orang asing, tapi ada kawan sekerja, kawan sewarga kerajaan Allah. Dan ini menjadi kekuatan yang utama di dalam setiap kehidupan orang percaya. Tidak ada tembok pemisah, tidak ada gap, tidak ada yang namanya perselisihan, pertikaian atau apapun, karena kesatuan di dalam tubuh Kristus. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ini penting untuk kita renungkan saat ini. Yang jauh menjadi dekat. Orang non-Yahudi, orang Yahudi yang jauh dan dekat menjadi dekat, disatukan oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saat ini memang situasi sangat sulit sekali. Kita melihat berita-berita di televisi, di media sosial, bahkan di depan mata kepala kita sendiri. Siapa yang di antara kita yang tiap hari mendengar ambulan berbunyi di jalanan tiap-tiap hari, Bapak Ibu? Ya, di gereja ini walaupun jauh dengan jalanan, saya selalu mendengar suara ambulan walaupun jaraknya jauh. Suara ambulan yang begitu kencang sekali menandakan bahwa ada banyak orang-orang yang sakit, atau saya nggak tahu apakah di dalamnya itu membawa jenazah atau tidak. Saya nggak tahu, Bapak, tapi saya terdengar jelas sekali. Ini menggambarkan situasi yang sudah sulit, bukan hanya di Jabodetabek, tapi di wilayah kita, di lingkungan kita yang terdekat, di sekitaran kita, Bapak Ibu. Bergumul, berjuang antara hidup dan mati menghadapi corona, Bapak Ibu. Dan kita berdoa supaya Tuhan tolong kehidupan kita masing-masing, kehidupan kita, jemaat kita mendoakan satu sama lain sebagai tubuh Kristus, sebagai satu di dalam persekutuan Roh Allah. Nah, oleh karena itu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman kita supaya kita tidak lagi merasakan kehidupan sendiri, tapi kita mau sama-sama berjuang, mau sama-sama bergumul, mau sama-sama menghadapi situasi ini, Bapak Ibu. Jangan katakan yang penting aku sehat, enggak, orang lain terserah, yang penting aku sehat. Jemaat yang lain ya bodoh amat, masing-masing saling menjaga, saling ini, saling itu. Bapak ini kasih oleh Tuhan, mari, ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan untuk kita saling menguatkan, ya, saling dekat satu sama lain untuk bersama-sama kita melewati masa sulit ini.
Yuk kita sama-sama buang ego kita. Kita berjuang bersama-sama. Corona bukan aib yang harus ditutup-tutupi. Corona bukanlah aib yang harus ditutup-tutupi. Tapi itu sudah menjadi pandemi, di mana orang butuh informasi, di mana orang butuh saling menguatkan, saling mendukung satu sama lain. Tidak bisa lagi ditutup-tutupin seolah-olah corona itu seperti aib. Tidak, Bapak Ibu. Sudah menjadi pandemi. Justru saling mengimpukan, saling mendukung, saling mengingatkan, saling berbagi jika ada keperluan-keperluan yang dibutuhkan. Karena memang orang yang terpapar corona adalah harus ditolong dari luar. Harus ditolong, baik itu makan dan minumnya dan segala macam. Nah, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Menjadi beban kita bersama-sama untuk saling menolong. Di gereja kita ada ada satgas gugus tugas untuk COVID, ya. Kita ada tim action yang menolong, yang berupaya untuk menolong dalam hal kecil, Bapak Ibu. Berbagi sembako, kita tanya kepada jemaat-jemaat yang terkena corona membutuhkan apa, kita supply ini, kita saling mendukung. Namun biarlah ini menjadi beban kita bersama, Bapak Ibu, karena kita harus berbagi satu sama lain. Kita selalu saling mendukung satu sama lain, menguatkan satu sama lain, supaya inilah yang dikatakan kedekatan di dalam persekutuan iman bersama dengan orang percaya. Saya percaya kalau kita kuat bersatu, kita mampu melewati situasi yang sulit ini. Amin. Saya percaya kalau kita mau melihat penderita orang lain menjadi beban kita bersama-sama, saya percaya Kristus disenangkan, Kristus dimuliakan. Tapi sebaliknya, kalau kita merasa diri hebat dan tidak butuh orang lain, saya rasa kita perlu mengintrospeksi diri, Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita yang jauh menjadi dekat di dalam Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan, melangkah bersama-sama, berjalan bersama-sama, saling menguatkan sama-sama, saling mendukung sama-sama, saling mengasihi sama-sama, sehingga Kristus dimuliakan. Dan gereja ini, gereja Kristus Teluk Naga dan pos-posnya menjadi gereja Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan Yesus diagungkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk kami terus menjaga persekutuan kami dengan Tuhan, baik pribadi kami masing-masing, baik keluarga kami masing-masing, maupun juga sesama orang percaya di gereja kami. Tuhan, kami menghadapi situasi yang sangat sulit saat ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar gereja dipakai oleh Tuhan bersatu hati, bergandengan tangan satu sama lain untuk saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menopang satu sama lain, memberikan informasi untuk sama-sama kuat menghadapi situasi saat ini. Terlebih khusus kami berusaha terus untuk mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Jamah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang terpapar dengan virus corona. Ada beberapa keluarga, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang sudah pulih Bapa, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan sehingga benar-benar pulih. Yang terus bergumul, yang masih positif, dan beberapa hari lagi kami yakin pasti sembuh. Dan Tuhan menolong, Tuhan campur tangan buat recovery. Tuhan menolong, berkati ya Bapa, jamah dan sembuhkan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ekonomi jemaat di tengah-tengah situasi ini. Berdoa supaya Tuhan memberkati pekerjaan jemaat Tuhan, supaya menghasilkan dan itu mencukupkan segala kebutuhan umat-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa buat gereja, kebutuhan pelayanan gerejawi, kas gereja, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan cukupkan seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Karena gereja saat ini sedang online ya Tuhan, kami berdoa biar Tuhan terus berkati gereja kami dari segi finansial, dari segi pelayanan, dari segi jiwa-jiwa. Tetap dikuatkan iman kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kami juga bangsa negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia, dengan elemen-elemen yang ada untuk terus meredam penyebaran virus corona, kiranya ditolong oleh Tuhan. Bahkan masyarakat, instansi, semua bekerja sama satu sama lain
untuk bisa mengatasi situasi sulit di negeri kami yang tercinta ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Belas kasihan-Mu tercurah atas kami. Belas kasihan-Mu tercurah atas keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nanas persembahan untuk pagi hari ini terambil dari Melakhir 3 ayat 10 dan 2, Tawarik 31 ayat 12a. Demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan kudus itu ke sana. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu
Hari ini kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan terang dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan yang terbaik, walau tak seberapa yang sudah Kau berikan pada kami. Tapi kami memberikan dengan sukacita. Dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, biarlah seluruh rangkaian ibadah kita sungguh berkenan di hati Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.